Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang ada seorang wanita yang sedang sakit dan tidak bisa menggunakan air untuk berwudu. Lalu temannya menyarankan agar dia bertayamum menggunakan debu. Namun masalahnya wanita tersebut memiliki penyakit katarak dan baru selesai operasi. Dokter melarang matanya terkena zat apapun, baik itu air, apalagi debu. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya agar wanita itu melaksanakan sholat, sedangkan ia tidak bisa berwudu dan bertayamum? Jadi dalam kesempatan ini kami akan membahas presentasi tentang bagaimana seorang muslim dapat tetap melaksanakan sholat dalam kondisi sakit parah, terutama ketika ia tidak bisa berwudu dan bertayamum. Kami akan menguraikan keringanan dalam Islam dan solusi berdasarkan hukum fikih. Setiap umat muslim diwajibkan untuk sholat, dan sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Namun Islam tidak memberatkan umatnya. Ada keringanan bagi mereka yang tidak mampu bersuci dengan air atau debu. Kewajiban dan keringanan sholat di dalam Islam. Kewajiban sholat. Sholat adalah perintah wajib bagi setiap muslim yang meninggalkannya dapat mendatangkan dosa dan balasan di akhirat. Seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang artinya, maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jika seorang muslim meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia akan mendapatkan konsekuensi. Yang dinukil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui Anas ibnu Malik yang berbunyi, Man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Yang artinya, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Perumpamaan orang-orang yang meninggalkan sholat diantaranya, sekali meninggalkan sholat subuh, dosanya sama seperti masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Sekali meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama seperti membunuh 1.000 umat muslim. Sekali meninggalkan sholat asar, dosanya sama seperti menghancurkan Ka'bah. Sekali meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama seperti berzina dengan orang tua sendiri. Sekali meninggalkan sholat isya, dosanya sama seperti segala perbuatannya yang ada di dunia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah sholat yang kedua adalah bersuci. Sebelum melaksanakan sholat, bersuci dengan berwudu adalah syarat sah. Jika tidak mendapatkan air, hendaklah ia bertayamum untuk menjadi pengganti. Lalu keringanan dalam Islam. Islam memberikan keringanan bagi umatnya yang tidak mampu menjalankan ibadah secara sempurna karena kondisi tertentu seperti sakit. Memahami konsep rukhsah atau keringanan. Definisi rukhsah secara bahasa berarti keringanan. Dalam istilah syariat, rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan Allah sebagai peringan khusus bagi kaum muslim dalam beribadah. Dalil rukhsah, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini menegaskan prinsip kemudahan di dalam Islam. Hukum dan solusi sholat tanpa bersuci. Kaidah fikihnya adalah, jika seseorang tidak mampu berwudu dan bertayamum karena ia sakit, maka ia tetap wajib menjalankan sholat dalam kondisi apa adanya, tanpa adanya wudu dan tanpa tayamum. Hal ini didasarkan pada kaidah usul fikih, sesuatu yang mudah atau bisa dilakukan tidaklah gugur dengan adanya kesulitan. Dan dalam dalil Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi, Fattakullaha mastata'tum, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu.
Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban beribadah disesuaikan dengan kemampuan individu. Penjelasan ulama mengenai rukhsah. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarif, beliau menjelaskan bahwa jika seseorang tidak mampu bersuci dengan cara apapun, baik itu dengan air atau bertayamum, ia tetap melaksanakan sholat tanpa toharoh dan tidak wajib mengqadha sholatnya, karena sholatnya sah karena telah dilakukan sesuai kemampuan. Langkah-langkah bagi wanita tersebut melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat dengan tepat waktu. Wanita tersebut tetap sholat pada waktunya sesuai dengan kemampuannya tanpa menunda atau menunggu kondisi membaik. Lalu yang kedua, sholat sah dan tidak perlu diulang. Sholatnya dianggap sah dan tidak perlu diulang karena tidak wajib diqadha, karena ia telah berusaha semaksimal mungkin dalam keterbatasannya. Yang ketiga, posisi sholat fleksibel. Ia dapat sholat sambil duduk atau dalam posisi yang paling nyaman sesuai dengan kondisi fisiknya tanpa memaksakan diri. Lalu yang keempat, niat dan takwa. Niat dan keyakinan bahwa ia melaksanakan ibadahnya semampunya adalah bentuk takwa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang memudahkan, bukan memberatkan. Bagi mereka yang sakit dan tidak mampu bersuci dengan air atau tayamum, sholat tetap wajib dilaksanakan dalam kondisi apa adanya. Ini adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sholatnya tetap sah tanpa perlu diqadha. Prinsipnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu. Ini yang menjadi landasan utama dalam memahami fleksibilitas ibadah ini. Mungkin kami dari kelompok 2 hanya ini yang dapat kami sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirus sabirin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.